Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas topik yang menarik dan sering disalahpahami dalam konteks perpajakan, yaitu penggantian atau santunan dari BPJS Ketenagakerjaan, apakah termasuk objek pajak penghasilan atau bukan. Topik ini penting sekali karena akan sering muncul dalam dunia kerja, baik bagi karyawan, HRD, maupun pelaku usaha. Jadi, mari kita bahas semuanya di sini. Dalam sistem perpajakan Indonesia, ada prinsip penting namanya ability to pay. Artinya, pajak hanya dikenakan pada orang yang benar-benar memiliki kemampuan membayar, yaitu ketika seseorang menerima penghasilan yang menambah kemampuan ekonominya. Namun, dalam praktiknya, tidak semua penerimaan uang dianggap sebagai penghasilan yang harus dipajaki. Ada juga penerimaan yang bersifat penggantian kerugian atau santunan sosial. Contohnya, seperti santunan dari BPJS Ketenagakerjaan seperti santunan kematian, jaminan kecelakaan kerja, atau jaminan hari tua. Penerimaan ini bukan hasil dari aktivitas ekonomi, tapi bentuk perlindungan sosial untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh peserta. Dan dari sini, kita bisa belajar untuk memahami batas antara penghasilan yang bersifat ekonomis dengan yang bersifat sosial, serta bagaimana negara menjaga keseimbangan antara perlindungan sosial dan juga kewajiban perpajakan. Penghasilan didefinisikan dengan SHS konsep. Inti dari konsep ini mengemukakan the accretion theory of income, yaitu penghasilan untuk keperluan perpajakan seharusnya tidak membedakan sumbernya dan tidak menghiraukan pemakaiannya, melainkan lebih menekankan kepada kemampuan ekonomis yang dapat dipakai untuk menguasai barang dan jasa. Konsep ini menjadi rumusan yang tercantum dalam UU PPH, namun teori ini diadaptasi oleh sistem pajak Indonesia dengan pengecualian tertentu, terutama untuk penerimaan yang tidak menambah kemampuan ekonomis kasat mata, melainkan untuk perlindungan sosial. Santunan sosial atau penggantian ini masuk dalam kategori penerimaan yang bersifat kompensatif, bukan produktif. Artinya, uang santunan ini tidak memperkaya, tapi mengganti kerugian akibat resiko sosial seperti kecelakaan, kematian, atau kehilangan pekerjaan. Sudut pandang teori keadilan distributif menegaskan negara perlu memberikan keringanan pajak bagi penerima manfaat yang sedang mengalami musibah. Jadi, tidak adil jika seseorang yang mendapat santunan karena kecelakaan kerja masih harus dipungut pajak dari uang penggantian tersebut. Selanjutnya, dasar hukum utama yang mengatur bahwa penggantian atau santunan dari BPJS Ketenagakerjaan bukan objek pajak terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, khususnya pada pasal 4 ayat 3 huruf G yang menyebutkan bahwa penggantian atau santunan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada peserta bukan merupakan objek pajak. Sebelumnya, ketentuan ini juga ada di UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dengan pasal yang sama. Lalu, secara teknis dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang pelaksanaan UU PPH yang menegaskan bahwa santunan atau penggantian dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan tidak dikenakan pajak penghasilan. Dan tentu saja, BPJS Ketenagakerjaan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Lalu, bagaimana yang implementasinya di lapangan? BPJS Ketenagakerjaan memiliki beberapa program utama. Yang pertama, ada jaminan kecelakaan kerja. Yang kedua, ada jaminan kematian. Yang ketiga, ada jaminan hari tua. Yang keempat, ada jaminan pensiun. Dan yang kelima, ada jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, dari kelima program itu, beberapa manfaat yang diterima peserta tidak dikenai pajak karena dianggap sebagai penggantian atau santunan.
Contoh kasusnya nyata, seseorang pekerja mengalami kecelakaan kerja dan menerima santunan sebesar 100 juta dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, uang tersebut sepenuhnya diterima oleh ahli waris tanpa potongan pajak karena sifatnya kompensasi kerugian, bukan penghasilan baru. Namun, berbeda halnya dengan jaminan hari tua. JHT yang dicairkan saat pensiun, PHK, atau meninggal dunia tetap terkena pajak final PPh pasal 21 atas penghasilan dari hubungan kerja yang tertunda. Jadi, kuncinya ada pada jenis manfaatnya. Jika manfaatnya bersifat sosial atau penggantian kerugian, maka bukan objek pajak. Namun, jika manfaatnya merupakan tabungan hasil kerja yang menambah penghasilan, maka objek pajak. Namun, bisa menjadi final. Eits, belum selesai. Tentunya ada beberapa hal penting yang perlu diketahui oleh masyarakat umum. Yang pertama, santunan dari BPJS Ketenagakerjaan bukan hadiah atau bonus, tapi hak peserta. Jadi jangan salah kaprah menganggapnya sebagai penghasilan tambahan. Yang kedua, tidak semua manfaat BPJS bebas pajak. Seperti yang dijelaskan tadi, JHT dan jaminan pensiun bisa dikenakan pajak tergantung kondisi pencairannya. Yang ketiga, pelaporan tetap penting. Walau tidak dikenakan pajak, penerimaan santunan bisa tetap dilaporkan dalam SPT tahunan dengan mencantumkan sebagai penerimaan bukan objek pajak. Ini menunjukkan transparansi dan kepatuhan pajak yang baik. Yang keempat, pemerintah mendorong literasi pajak sosial, artinya masyarakat diharapkan paham bahwa pajak bukan sekadar kewajiban, tapi juga alat keadilan sosial, termasuk saat negara membebaskan pajak untuk santunan sosial seperti ini. Yang terakhir, pastikan data keikutsertaan BPJS selalu aktif dan valid, agar manfaat sosial benar-benar bisa diterima tanpa kendala administratif maupun pajak. Pada akhirnya, pemahaman mengenai penggantian atau santunan dari BPJS Ketenagakerjaan bukan hanya soal aturan perpajakan, tetapi soal memastikan hak pekerja terlindungi tanpa beban tambahan. Semoga penjelasan ini membantu kita melihat bahwa pajak tidak selalu tentang pungutan, tetapi juga alat untuk menghadirkan keadilan sosial.